Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Al-Huda. Saya dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam dan ekonomi. Di sini saya juga ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Nadisa, Indra Zalyanti, dan Musfifah Anjali. Ya, bisa dilanjut. Pengertian dinul Islam dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh pahala, kedamaian, kesejahteraan dunia akhirat. Ajaran Islam tidak hanya dibentukkan untuk bagi umat Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lainnya. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitar. Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam, yaitu Umar Chaptra. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang suatu individu untuk menciptakan suatu keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan. Ya, bisa dilanjut. Menurut M. Najatullah Siddiq, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikiran Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi Islam pada zamannya dengan panduan Quran, Sunnah, akal, dan pengalaman. Menurut Hasanuzzam, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan pengaplikasian dari ajaran ataupun aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Islam dan ekonomi pada masa Yunani pun. Pada dasarnya, persoalan ekonomi sama tuanya menggunakan keberadaban manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti nyata paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga pada masa Yunani kuno. Sedangkan pada masa pemikiran ekonomi Islam, Siddiqi pada Abdullah mengungkapkan bahwa pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi dan masa mereka. Pemikiran ekonomi tidak dipahami dan dipandu, diilhami dan dipandu sang ajaran Al-Quran dan Sunnah, istijat pemikiran dan pengalaman realitas mereka. Objek kajian pada pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran mengenai ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam mengenai ekonomi pada sejarah atau bagaimana mereka tahu ajaran Al-Quran dan Sunnah mengenai ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi pada praktikis historis. Prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai universal. 1. Tauhid. Tauhid atau keesaan Tuhan adalah pondasi ekonomi Islam. Segala sesuatu tanpa didasari oleh keimanan akan mudah sekali menyimpang dari yang seharusnya. Di poin inilah yang penting seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah. 2. Adil. Adil atau keadilan adalah salah satu kunci menegakkan prinsip ekonomi Islam. Dalam praktek menjalankan roda perekonomian, tidak dapat dipungkiri potensi dan peluang melakukan kecurangan dan meraup untung lebih besar. Jika kecurangan seperti ini menjadi hal yang biasa dan umum, maka perlu pengkajian ulang. 3. Nubuah. Nubuah atau kita lebih familiar dengan istilah kenabian. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Di era sekarang, sifat dan akhlak Nabi dijadikan sebagai acuan atau teladan dalam menjalankan roda perekonomian. 4. Khilafah. Khilafah atau biasa disebut dengan pemerintahan. Perekonomian dalam Islam yang memegang peranan penting adalah pemerintah. Pemerintah harus menjalankan perekonomian dengan baik dan bertanggung jawab.
Tujuannya agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 5. Ma'ad. Ma'ad atau biasa disebut dengan hasil. Hidup manusia bukan hanya tentang hidup di dunia, akan tetapi di akhirat juga. Maka dalam perekonomian, laba yang harus diperoleh harusnya didapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan cara curang. Dalam menjalankan perekonomian, tidak dapat dipungkiri jika banyak cara-cara curang demi mendapatkan hasil yang banyak. Prinsip ekonomi Islam, prinsip derivatif, multiple ownership. Multiple ownership atau biasa disebut dengan kepemilikan multijenis ini adalah prinsip dari tauhid. Islam mengakui hak milik barang atau apapun. Islam mengakui akan hak pribadi, hak kelompok, ataupun hak secara nasional. Terlepas dari semua hak yang diakui, secara prinsip tetap hak yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Freedom to act. Freedom to act atau biasa dikenal dengan kebebasan bertindak. Para sifat Nabi dan Rasul menjadi tauladan yang patut kita amalkan, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dari keempat simpulan tersebut, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan sistem khilafah akan melahirkan konsep free to act bagi setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Social justice. Social justice atau biasa dikenal dengan keadilan sosial. Kunci kesuksesan dan keberhasilan prinsip ekonomi Islam adalah karena terwujudnya keadilan sosial. Orang yang memiliki keadilan sosial sudah memiliki fondasi dan nilai khilafah dan ma'ad, di mana ketika dua nilai ini berkolaborasi, itu mengartikan bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab secara penuh demi menjaga keseimbangan sosial bagi masyarakatnya. Kemudian konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Ibnu Faris, miskin berasal dari kalimat bahasa Arab yakni as-sakan yang merupakan arti lawan kata dari hal yang bergejolak dan bergerak. Dan ditafsirkan oleh Muhammad Al-Atroshi, orang yang miskin merupakan orang memiliki sesuatu namun ia tetap tidak bisa berkutik dengan kebutuhannya. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat masakin. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin. Kemudian menurut Dr. Muhammad Ramadan MA, kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sering kali menjadi sorotan publik baik dalam negeri maupun luar negeri, dan hal ini selalu bersangkutan dengan pembangunan ekonomi negara. Jika dilihat di Indonesia sendiri, permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan memang bukanlah hal yang mudah. Kemiskinan dibagi menjadi 4 bentuk, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural yang dimana dari kebiasaan manusia, dan kemiskinan struktural. Dan hal-hal seperti ini tentu saja agama akan turut diperbincangkan nantinya, sebab agama merupakan jawaban dari setiap permasalahan seperti masalah kemiskinan yang terjadi. Selanjutnya. Kemudian, adapun konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan yakni melalui 4 tahap. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsep ini, karena semua juga berasal dari cara berpikirnya manusia. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra, yang artinya bacalah, yang dimana di dalamnya terdapat pesan tersirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim membaca dan menganalisis berbagai objek untuk menghimpun
menghimpun informasi-informasi yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, baik dari material maupun spiritual. Kemudian yang kedua adalah ekonomi berasio, mengubah pemikiran secara rasional. Menurut Profesor Harun Nasution, banyak dari Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan untuk berpikir secara rasional dan memecahkan suatu permasalahan, tidak terkecuali masalah perekonomian. Umumnya, memang Al-Quran mengajak umat manusia untuk melepaskan paham syirik dan berpegangan pada tauhid atau mengesahkan Allah. Seperti salah satu bentuk syirik dalam bidang ekonomi, yakni seperti pada kalangan Arab jahiliyah yang mengundi nasib dengan cara mengambil 3 buah panah, yang 2 diantaranya dituliskan lakukanlah dan jangan lakukan. Satu anak panah lagi dibiarkan kosong. 3 anak panah ini dimasukkan ke dalam Ka'bah. Kemudian apabila mereka ingin melakukan sesuatu seperti berniaga atau berjualan, mereka akan menyuruh juru kunci Ka'bah untuk mengambil salah satu panah tersebut dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang tertulis pada panah tersebut. Apabila panah yang diambil kosong, maka si juru kunci Ka'bah disuruh mengambil lagi hingga mendapatkan salah satu tulisan yang mereka tulis tadi. Hal ini termasuk syirik karena kegiatan atau tradisi seperti ini telah diselimuti oleh tahayul dan mitos yang dapat menyesatkan mereka sendiri dan membuat pemikiran mereka menjadi tumpul. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras, rajin, dan tekun. Upaya yang ketiga tidak diragukan lagi, karena sebuah kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang setara dengan kerja kerasnya, seperti yang dijelaskan pada salah satu hadis riwayat Bukhari mengenai etos kerja. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan dan Al-Miqdam radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah hemat dan sederhana. Hindari sifat pikir, sombong, dan hal-hal lain yang dapat mengakibatkan hal buruk pada kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Agus Ali Masyhuri di dalam bukunya, yakni Suara dari Langit, kelapangan rezeki bukanlah karena banyaknya kalkulasi, panjangnya umur bukanlah karena banyaknya bulan dan tahun. Lapangnya rezeki dan panjang umur adalah karena berkah dan pandai-pandailah bersyukur. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Ahmad Sarwat, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an di Yaman, pernah mengentaskan kemiskinan dengan cara pada saat itu gubernur Yaman sendiri memberikan sepertiga zakat Yaman ke Madinah. Kemudian tahun berikutnya seluruh dari zakat diberikan kepada masyarakat Madinah. Dan masih banyak lagi yang membuktikan bahwa zakat merupakan salah satu cara untuk mengentaskan dalam kemiskinan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.